Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faizatul Mutmainah dari kelas PGMI LK semester 7, mahasiswa IAIN Kudus. Kali ini saya akan membuat video edukasi tentang klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Silahkan simak ya adik-adik. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam pendidikannya memerlukan pelayanan yang spesifik, berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Anak yang berkebutuhan khusus ini mengalami hambatan dalam belajar dan perkembangan atau dengan problema belajarnya. Hambatan belajar yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama faktor lingkungan, yang kedua faktor dari dalam diri anak itu sendiri, yang ketiga kombinasi antara faktor lingkungan dan faktor dari diri sendiri. Poin selanjutnya yaitu klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Nah, dalam klasifikasi ini digolongkan menjadi 2, yaitu anak berkebutuhan khusus kontemporer dan anak yang berkebutuhan khusus permanen. Yang pertama, anak berkebutuhan khusus kontemporer. Anak berkebutuhan khusus kontemporer artinya atau sementara, yaitu anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan disebabkan oleh faktor eksternal. Contoh pada anak berkebutuhan khusus temporer yaitu pada saat anak kelas 1 SD atau baru masuk sekolah, dia akan mengalami hambatan atau mengalami kehidupan dalam bahasa, yaitu saat bahasa dia ada di rumah dan saat di sekolah. Maka hal ini dapat menyebabkan munculnya kesulitan dalam belajar membaca dalam belajar membaca pada bahasa Indonesia. Anak yang seperti ini dapat dikategorikan sebagai anak yang berkebutuhan khusus sementara atau temporer. Nah, kalau seperti itu, maka ia atau anak itu memerlukan layanan pendidikan yang disesuaikan. Apabila hambatan belajar membaca seperti itu tidak dapat intervensi yang tepat, boleh jadi anak ini akan menjadi anak yang berkebutuhan khusus permanen. Anak akan sulit memahami dan membedakan bahasa yang ia pelajari. Klasifikasi yang selanjutnya yaitu anak berkebutuhan khusus permanen. Apa itu anak berkebutuhan khusus permanen? Nah, anak berkebutuhan khusus permanen atau yang bersifat permanen adalah anak-anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang bersifat internal dan akibat langsung dari kondisi kecacatan. Contohnya yaitu seperti anak yang kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, gangguan perkembangan, kecerdasan, gangguan gerak, gangguan emosi, sosial, dan tingkah laku. Dengan kata lain, anak berkebutuhan khusus permanen yaitu sama artinya dengan anak yang penyandang kecacatan. Adapun kategori yang masuk dalam anak berkebutuhan khusus permanen yaitu yang pertama anak tunanetra atau anak dengan gangguan penglihatan. Dalam kategori ini anak-anak tidak bisa melihat atau penglihatannya kabur, tidak berfungsi. Nah, pada anak tunanetra dikategorikan menjadi 2, yaitu anak tunanetra yang kurang awas dan anak tunanetra yang total. Artinya kurang awas itu
masih bisa berfungsi untuk melihat, tetapi tidak sempurna. Nah, kalau tunanetra total tidak bisa melihat sempurna, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu anak dengan gangguan pendengaran atau tunarungu. Apakah itu anak tunarungu? Ya seperti tadi, kalau anak tunanetra itu terjadi di atau kecacatannya ada di mata atau penglihatan. Kalau anak tunarungu yaitu tidak bisa mendengar. Anak tunarungu, anak yang mengalami gangguan pendengaran. Tadi gangguan pada penglihatan atau tunanetra. Yang kedua yaitu anak yang mengalami gangguan pendengaran atau anak tunarungu. Yang selanjutnya yaitu anak yang mempunyai gangguan bicara atau tunawicara. Kalau tunawicara yaitu tidak bisa berbicara atau bisu. Nah, itu termasuk anak yang tunawicara. Kategori selanjutnya yaitu anak dengan kemampuan intelijensi di atas rata-rata, yaitu memiliki kecerdasan yang lebih atau tidak sesuai pada umumnya. Selanjutnya yaitu anak yang mengalami gangguan pada alat gerak, dinamakan anak tunadaksa. Dengan kata lain, anak tunadaksa yaitu anak yang mengalami kelumpuhan. Anak yang mengalami kelumpuhan ini disebabkan karena polio dan gangguan pada saraf motoriknya. Selanjutnya yaitu anak dengan gangguan perilaku dan emosi. Biasanya disebut dengan anak tunalaras. Selanjutnya, anak dengan gangguan belajar spesifik, seperti anak yang lambat belajar, anak autis, anak hiperaktif. Itu termasuk kategori anak dengan gangguan belajar spesifik. Poin yang ketiga yaitu cara mengajar anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Cara praktis dalam pengajaran anak berkebutuhan khusus memuat informasi yang menunjang metode pengajaran guru. Untuk itu, guru harus mengikuti pelatihan pendidikan inklusi yang praktis dan komprehensif agar dapat memahami dan menerapkan lebih baik strategi-strategi yang digunakan dalam pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah pendidikan khusus untuk anak yang mempunyai gangguan. Bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.